Apakah kita boleh bersumpah? Apakah kita boleh bersumpah demi langit? Atau demi bumi? Atau mungkin demi Yerusalem? Ataukah mungkin demi kepala kita? Apakah orang Kristen boleh bersumpah? Ini menarik sepertinya. Ini menarik. Apakah kita sebagai seorang Kristen boleh menyatakan sumpah kita? Mari kita lihat dari Matius 5 ayat 33 sampai 37. Saya bacakan untuk mulai dari 33 dan 34. Dikatakan bahwa kamu yang telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Tuhan berkata di sini dengan tegas bahwa janganlah sekali-sekali bersumpah. Kenapa kok kita tidak diperkenankan bersumpah oleh Tuhan? Kalau kita melihat apa sih arti bersumpah itu? Menurut Shorter Oxford Dictionary, di situ dikatakan adalah bersumpah adalah membuat deklarasi atau pernyataan yang khidmat dengan mengundang Allah. Membuat deklarasi atau pernyataan yang khidmat dengan mengundang Allah, keberadaan ilahi atau objek sakral untuk mengkonfirmasi. Nah, kita membuat sebuah argumen dengan mengundang Allah, mengundang objek sakral, mengundang hal-hal apapun yang bersifat sakral untuk mengkonfirmasi argumentasi kita, untuk mengkonfirmasi deklarasi pernyataan kita. Apakah itu diperbolehkan di dalam kekristenan? Saya rasa Tuhan tidak memperbolehkan hal itu. Pertama, Tuhan berkata bahwa janganlah kita bersumpah demi langit. Di situ dikatakan bahwa langit adalah taktanya Tuhan. Kita tidak bisa bersumpah demi itu, karena langit kepunyaan Tuhan. Bumi pun kita tidak bisa bersumpah demi itu, karena bumi adalah pijakan kakinya Tuhan. Kita tidak bisa mengambil pijakan kakinya Tuhan sebagai dasar dari pernyataan kita, dasar dari sumpah pernyataan kita. Apakah demi Yerusalem? Tidak bisa juga. Walaupun Yerusalem sebagai kota raja-raja tidak bisa digunakan seenaknya sebagai dasar untuk kita melandaskan sumpah kita, melandaskan argumentasi kita. Apakah demi kepala kita, walaupun kepala kita adalah milik kita sendiri? Tidak. Tubuh kita juga adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa menggunakan hal itu untuk sumpah kita. Di sini Tuhan berkata lebih daripada sumpah, yaitu Tuhan ingin berkata bahwa setiap orang Kristen, setiap pengikut Tuhan, setiap anak-anak Kristen, anak-anak Allah, udahlah jangan bersumpah, tapi marilah kita menepati perkataan kita, menepati janji-janji kita. Harusnya ada kebenaran di dalam perkataan kita. Tanpa kita bersumpah, tanpa kita menyatakan sumpah kita, perkataan kebenaran itu sudah ada di dalam perkataan kita. Jadi buat apa kita memerlukan sumpah lagi? Buat apa kita memerlukan landasan lagi untuk menyatakan bahwa perkataan kita benar? Tapi seharusnya bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran. Maka dari itu di ayatnya yang ke-37 berkata, Tuhan berkata bahwa jika iya, katakanlah iya, jika tidak, katakanlah tidak. Itu merupakan sebuah pernyataan bahwa baiknya kita berkata iya, berkata jujur, berkata kebenaran. Katakanlah iya jika itu iya, katakanlah tidak jika itu tidak. Jangan ditambah-tambahkan. Janganlah kita bilang ya tetapi tidak, ataukah janganlah kita bilang tidak tapi anda akhirnya iya. Jika kita mampu, katakan ya. Jika kita tidak mampu menyatakan kebenaran itu, katakan tidak. Cukup simple dan cukup tegas. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah bersumpah, tetapi katakan ya jika itu ya dan tidak jika itu tidak. Biarlah setiap perkataan yang kita katakan itu mencerminkan kebenaran yang ada di dalam diri kita, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang berasal dari Roh Kudus yang terus memperbaharui kita. Tuhan Yesus memberkati.